sister panggilannya. Nama saya Luri. Salam kenal. Saya ibu dari satu anak, usianya 7 tahun. Saat ini saya tinggal di Oxford, Inggris bersama anak dan suami. Sedikit latar belakang pendidikan, saya dulu S1-nya di Melbourne Uni dan di UI. Saya pendidikan dokter umum selesai 2011, masuknya dan abis itu saya ada gap year. Bukan gap year ya, kalau kerja tuh kan nggak gap year itu. Jadi saya baru mulai kerja 2013, 2012, habis itu habis lulus saya mau kerja, terus habis itu saya 2013 itu saya master. Nah, habis itu setelah master saya sambil punya anak. Setelah itu saya baru gap year kayak dari 2015 sampai 2017. Nah, sekarang 2018 saya mulai ambil S3 di Oxford. Jadi ada sekitar 2 tahun saya pokoknya di rumah untuk menikmati masa menyusui dan lain-lain. Tuh. Oh ya, sebelum saya mulai, saya mau disclaimer sedikit bahwa semua informasi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya di tahun 2018 sampai 2022. Mungkin ada yang lupa, kurang atau takut outdated. Mohon maaf, dan saya tidak mewakili individu atau institusi manapun, dan ini bertujuan untuk berbagi informasi secara informal aja. Gitu. Oke. Sekarang tentang beasiswanya. Jadi nama beasiswa yang saya terima itu namanya Jardine Scholarship General Scheme. Saya bilang General Scheme ini karena supaya tidak nyaru sama yang lain. Jadi Jardine itu punya ada beberapa skema. Yang pertama itu yang general, ada yang Jardine UGM sama Jardine ITB. Nah, ini saya nggak bisa ngomong soal Jardine ITB dan UGM karena saya nggak pakai, dan saya bukan alumni UGM dan ITB, tapi kalau di sini ada ibu-ibu dan sister yang alumni UGM atau ITB, bisa coba kontak kampus masing-masing untuk mencari informasi lebih lanjut. Ini adalah beasiswa dari perusahaan Jardine Matheson. Jadi ini beasiswa swasta. Kalau pengen tahu Jardine Matheson bisa di Google, itu semacam perusahaan konglomerasi yang istilahnya banyak membawahi banyak anak perusahaan, kayak misalnya kalau nggak salah ada Astra, IKEA, ada Giant, Mandarin Oriental, gitu-gitu. Pokoknya banyak yang di Indonesia deh gitu. Investasinya banyak di Indonesia. Beasiswa ini khusus untuk kuliah di University of Oxford dan Cambridge University saja. Tapi jenjangnya itu dari S1, S2, S3 semuanya di cover. Terus, oke, kalau jadi saya berusaha untuk membuat presentasi sesuai dengan request dari tim belajar ibu. Jadi saya mungkin singkat aja yang diharapkan awardnya dari beasiswa ini. Sebenarnya ini buat saya beasiswanya sih nggak bisa cerita banyak karena emang simple aja gitu, nggak ada yang beda dari beasiswa yang lain. Jadi ini merit based, akademik dan non akademik, dan dia tidak melihat kemampuan finansial, pokoknya memenuhi syarat udah keterima aja. Bukan keterima aja, maksudnya boleh gitu apply gitu. Nah, ini khusus untuk warga ASEAN, Hong Kong, Mainland China, sama Taiwan. Saya juga udah kasih link di sini, just in case ada yang mau baca prospektusnya lebih lanjut. Nah, keunikan beasiswa ini adalah prosesnya simpel. Ini mungkin beasiswa yang kalau kata orang-orang, teman-teman saya sih kaget lah, cuma gitu doang gitu kan. Cuman apply, cuman kirim email aja sama kasih LOE dapat gitu. Maksudnya langsung nggak ada proses macam-macam lagi gitu. Terus tidak ada ikatan. Terus laporan juga hanya per tahun sih, nggak pernah ditanya macam-macam lagi. Terus mereka cukup murah hati untuk request biaya lain seperti konferensi, perpanjangan studi, publikasi lain-lain. Saya juga itu tapi juga case by case ya. Jadi saya nggak tahu apakah semuanya akan di-approve apa enggak. Tapi kalau berdasarkan pengalaman teman-teman saya, mereka traveling buat conference apa segala macam, mereka minta dikasih gitu-gitu. Cuman ada juga yang nggak dikasih, tergantung case by case. Cuman lumayan, menurut saya sih lumayan fleksibel mereka. Kekurangannya adalah dia tidak menanggung biaya hidup keluarga. Jadi beasiswa Jardine ini dia cuma menanggung stipend untuk pelajarnya aja. Tapi semua orang yang walaupun udah menikah atau belum boleh apply. Cuman konsekuensinya itu pilihan universitasnya terbatas, hanya Oxford dan Cambridge. Jadi mungkin kalau kepengennya di
Inggris tapi di kampus lain atau mungkin di Eropa mungkin nggak bisa apply yang ini. Jadi hanya Oxford dan Cambridge aja. Hal-hal teknis mengenai beasiswa, syarat dan prosesnya cuma satu, punya LOA dari Oxford atau Cambridge, jadi prinsipnya daftar programnya dulu. Nah, saya di sini nggak jelasin lebih detail, tapi nanti kalau misalnya ada yang pengen tanya bisa pas diskusi, karena daftar programnya itu kan tergantung tergantung programnya, jadi nanti bisa dilihat kalau ada program yang menarik dari Cambridge atau Oxford, bisa diikutin dulu prosesnya. Dan pengalaman saya sih waktu itu, karena saya zaman ini belum ada nih kayak belum banyak nge-sharing kayak gini, jadi dulu tuh benar-benar cuma ngeliatin websitenya aja gitu dan menurut saya sudah cukup jelas dari waktu itu saya di Oxford, prosesnya jelas dan adminnya juga baik, kalau misalnya ada kurang bingung-bingung bisa dibantu. Jadi pokoknya daftar program dulu aja, nggak usah pusing yang lain-lain gitu. Nah, kalau udah dapat LOA, tinggal kirim email ke jardinfoundation@jardin.com seperti yang saya tulis di sini. Udah, habis itu mereka komitenya akan memberikan formula aplikasi diisi, terus nanti kalau misalnya emang lulus seleksi berkas, langsung diwawancara secara daring. Waktu itu saya pakai Skype, terus kayak nggak lama, habis itu seminggu kemudian dikasih kabar, mungkin beberapa hari kemudian dikasih kabar, ada seleksi berikutnya, yaitu secara offline. Nah, waktu itu sebelum pandemi, jadi waktu itu saya langsung interviewnya di London, itu juga dibayarin mereka. Terus habis itu pengumuman, udah gitu aja. Jadi benar-benar kalau pengalaman saya itu sangat singkat gitu proses. Waktu itu saya apply bulan April, Mei udah dikasih kabar gitu, dan nggak ada proses karantina, nggak ada proses nggak ada proses lain-lain lagi. Jadi cuma itu aja, kirim email. Terus nanti seleksi berkas, interview, terus udah pengumuman dapat atau enggaknya gitu. Yang ditanggung adalah biaya kuliah sampai selesai, stipendium, biaya hidup, terus visa sama tiket pulang pergi. Itu aja. Nah, sekarang pengalaman studi kali ya. Kalau dari saya ini kan balik lagi nih, karena personal, secara umum menyenangkan ya. Kalau di sini saya baru selesai kemarin, baru aja ujian, tinggal nunggu wisudanya baru ntar mungkin beberapa bulan lagi gitu. Di sini positifnya adalah sekolah anak dapat bantuan, cuman mungkin katanya sih lebih seru di Eropa karena lebih di cover dari usia yang lebih dini ya. Kalau di Inggris tuh baru mulai 3 tahun itu juga bantuan aja, yang gratisnya tuh baru mulai 4 tahun. Jadi kalau mau ke Inggris sekolahnya supaya efisien dan lebih nggak berat, itu paling enak sebenarnya usia 4 tahun ke atas gitu. Layanan kesehatannya oke menurut saya, dari NHS ya, tuh kayak BPJS versi Inggris. Terus kalau saya sangat suka sama kotanya karena kecil gitu, cantik, dan kemana-mana bisa jalan atau naik sepeda. Ruang hijaunya banyak, ruang ramah anaknya juga banyak, dan ini mungkin udah cukup jelas kalau bahasa Inggris, jadi nggak perlu belajar bahasa asing lainnya. Ini juga salah satu pertimbangan saya, karena saya kan bawa suami dan anak, jadi kalau nanti ketika pulang, kalau bisa adalah bahasa yang dipakai sama anak saya nanti ketika besar. Terus cari kerja kalau yang unskilled itu cukup mudah, cukup muslim friendly juga, banyak toko Asia, dan ini salah satu Oxford Uni Benefit. Kita dapat Oxford Uni Benefit, jadi kayak ini secara umum kalau saya sekolah di Oxford itu ya dapat fasilitas dan benefit dari kampus itu gitu. Jadi ini salah satu tips aja. Kalau kita idealnya sih kalau kita udah pengen ada topik yang tertentu, kayak terus ada ahli yang pengen kita kejar, ya mungkin kita nggak usah pikirin branding atau nggak usah mikirin universitas dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi ketika masih kayak ya waktu itu kan saya harus S3 karena saya dosen. Jadi saya tuh S3 pokoknya di bidang kesmas, tapi waktu itu nggak dibatasin sama kampus saya, suruh ngapain, suruh spesifik bidang apa. Jadi akhirnya saya cari sesuatu yang menarik buat saya, dan saya ketika bingung cari apa ya kampus saya, cari yang paling bagus aja gitu, yang yang rankingnya yang paling bagus yang saya bisa terima gitu. Jadi if in doubt, go for the bigger brand. Kenapa begitu?
Karena kalau semakin bagus rating kampusnya, itu akan lebih banyak funding atau opportunities. Jadi Oxford sendiri tuh nggak cuma Jardine aja, jadi ketika kita apply itu langsung otomatis dikonsider untuk kayak ratusan jenis beasiswa lain gitu. Jadi itu menurut saya sih cukup efisien kalau kita untuk meningkatkan peluang sekolah gitu. Apalagi kalau jadi kan kayak cuma daftar aja, habis itu nanti langsung keterima tuh ada juga tuh kayak beasiswa departemen. Jadi itu kan cukup efisien ya gitu. Program saya di Phil atau PhD Population Health juga perasaan saya sih nggak banyak tuntutan ya, saya nggak harus masuk jam berapa segala macam, jadi kayak bebas aja sesuai dengan kesepakatan dengan supervisor. Kalau capek S3 ya capek. Tapi sistemnya chill kalau menurut saya, nggak pressure ya. Maksudnya kalau saya pernah dengar di beberapa negara kayak harus jam segini sampai jam segini, terus nggak enakan atau kayak ada pokoknya ada hustle culture gitu. Nah, perasaan saya di sini sih nggak hustle culture ya, kayak bahkan kalau lagi waktunya libur pada ayo jangan lupa ambil cutinya gitu. Jadi perasaan saya sih cukup senang ya di sini gitu. Terus di sini waktu apply juga nggak ada wajib publikasi, tapi itu tergantung lagi nanti lihat di syarat programnya ya. Cuman untuk program saya itu tuh pas masuk nggak wajib publikasi, pas lulus juga nggak wajib publikasi gitu. Jadi kayak chill aja gitu. Publikasi juga. Tapi kalau mau publikasi, mau pengen publish paper di jurnal internasional atau itu juga didukung dan dibayarin, itu yang asiknya dari kampus saya. Terus kontnya mahal karena hampir mirip di London, angkotnya terbatas. Kalau yang suka kota besar mungkin akan bosan ya kalau sukanya yang London gitu. Kalau butuh urusan konsulat juga harus ke London. Kalau buat saya itu adalah cons. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang suka ke London, mungkin jadinya pro. Karena saya nggak terlalu suka kota besar, jadi saya stres kalau harus ke London. Terus nanti kan visa UK, saya juga mau ngitung lagi kalau di UK nggak bisa ke EU dan itu agak menyebalkan karena harus ribet apply lagi kalau pengen jalan-jalan, jadi cuma bisa di Inggris aja, di UK aja gitu kok, di 4 negara di UK itu. Itu info lebih lanjut seperti yang saya bilang, karena benar-benar tuh cuman email aja, jadi jangan lupa ini aja dicatat nih emailnya. Terus ada juga prospektusnya, dan kalau pengen tahu waktu itu prosesnya gimana, karena saya cuma di sini cuma 10 menit ya, jadi waktu itu saya udah sering ditanyain juga, jadi saya bikin tulisan di blog saya sendiri, ini kalau mau tahu prosesnya gimana. Udah itu aja. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ya. Itu. Ini kelebihan banyak Ibu Luri. Oke, mungkin bisa share begitu ya Ibu ya. Ya, gimana? Wow, keren sekali ya pemaparan 4 narasumber kita pada siang hari ini. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Ibu dan Sister yang akan bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand ya. Nah, apakah sudah ada yang ingin raise hand? Oh, sudah ada dari Ibu Yayan Karista di Bali. Oke, silahkan Ibu. Mungkin pertanyaan bisa singkat ya Bu ya, mengingat waktunya habis ini masih ada sesi selanjutnya. Oke, silakan Ibu Yayan. Baik, terima kasih kesempatannya buat keempat narasumber. Terima kasih juga sharingnya. Di sini saya ingin bertanya khusus mengenai persiapan PhD. Saya kondisinya sekarang saya sebagai dosen, tentu kebutuhannya adalah S3. Saya mempertimbangkan S3 di Eropa gitu ya, karena sebenarnya selain dulu S2-nya saya juga di Belanda, di Maastricht, saya ingin melanjutkan kembali ke Belanda rencananya gitu. Berarti kalau dengan kondisi demikian memungkinkan berarti pakai entah Jardine atau mungkin Erasmus ya. Tapi Erasmus itu ada pindah-pindah negara. Nah, rencananya saya mau ajak anak. Nah, yang pertanyaan saya sih poinnya adalah work-life balance. Karena saya rencananya mengajak anak tapi tidak mengajak suami karena suami bekerja. Nah, apakah berdasarkan pengalaman manageable untuk si PhD itu beban studinya PhD terus ditambah mengajak anak gitu ya.
meskipun saya tadi banyak mendengar bahwa di Eropa itu ada child benefit, kemudian daycare dan pendidikannya juga gratis. Tapi apakah dari pengalaman Ibu keempat pembicara ini, apakah manageable untuk mengajak anak sendiri ketika studi PhD? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Yayan. Mungkin dari Ibu Luri dulu mungkin ya, yang habis bercerita tentang gimana sih di Oxford membawa anak. Apakah manageable gitu ya untuk work-life balance selama berkuliah di sana? Monggo Ibu Luri. Terima kasih pertanyaannya. Maaf tadi kebanyakan itu agak lama tadi running overrun. Kalau ditanya manageable, kalau saya pribadi kebetulan saya bisa bilang itu manageable. Mungkin kalau mau jujur mungkin quality of life saya terbaik selama saya tinggal di sini dibandingkan waktu di Jakarta. Karena mungkin karena tempat tinggal itu juga salah satu yang jadi alasan saya ketika memutuskan tempat sekolah. Itu yang saya lihat bukan cuma programnya dan kampusnya, tapi juga kotanya. Kalau saya mungkin udah bias juga ya tapi saya suka banget kota kecil. Dan di sini tuh kotanya saya kayak bisa jalan dari sini ke kampus, ke mall, ke sekolah anak, dan itu kayak bisa jalan kaki. Dan karena saya dari Jakarta, saya kan kota besar ya, jadi kayak buat saya ini kayak kemewahan sekali tuh bisa jalan-jalan pakai tanpa mobil gitu. Jadi kalau buat saya itu sangat manageable. Dan tapi yang penting balik lagi ke tadi kayaknya ada salah satu narsum yang nyebut support suami deh, support pasangan ya yang paling penting. Kalau mereka nggak support kayaknya stres juga sih mau dimanapun kita pergi gitu. Jadi yang pertama emang tanya dulu suaminya mau apa enggak, aku tuh support atau enggak, dan berharapnya sih support. Cuman saya juga makanya tadi saya bilang ini bukan cuma untuk motivasi juga, tapi juga bukan buat demotivasi juga. Cuma di sini juga kalau dibilang susah juga ada. Jadi kalau misalnya kita bilang ada juga yang emang ada teman yang di sini gara-gara S3 juga jadi pisah, itu ada. Jadi mungkin itu sesuatu yang harus diingat, ada juga gitu. Ada juga yang mungkin juga ada persoalan lain juga ada, atau mungkin emang datang ke sini sendiri dan itu emang ternyata lebih susah dibandingkan kalau enggak bawa pasangan. Jadi emang balik lagi ke kitanya, balik lagi ke support sistemnya, dan sama supervisornya juga. Di mana-mana kalau S3 tuh yang paling penting tuh supervisornya, gimana mereka membantu kita dan bagaimana mereka komunikasi dengan kita. Itu sih kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Luri atas pertanyaannya. Mungkin dua yang menjawab aja ya dari narasumber. Selanjutnya mungkin bisa dari Ibu Faika yang tadi pindah-pindah nih, kalau Erasmus gimana nih kalau PhD nggak bawa suami tapi pengen bawa anak, gimana nih Bu? Menurut Ibu Faika. Nah, iya, terima kasih pertanyaannya Bu Yeyen ya tadi. Jadi kalau memang Erasmus itu memang skemanya pasti akan berpindah-pindah, termasuk juga untuk S3-nya. Itu S3-nya namanya programnya Marie Skłodowska-Curie Action, dan itu setahu saya sampai sekarang itu tidak semua program ada memang, dan itu berpindah-pindahnya bisa sampai 6 negara. Jadi emang agak PR gitu ya kalau untuk kita yang bawa keluarga. Tetapi saya bisa kasih solusi lain, karena kan saya tinggal di Swedia nih. Di Swedia itu banyak banget teman-teman yang PhD. Nah, di sini itu PhD hitungannya adalah employment, jadi full-time job. Jadi bukan hanya student, tapi dia full-time employment. Artinya tidak ada beasiswa, tapi PhD di sini digaji. Digaji seperti pekerjaan biasa. Gajinya berapa? Sekitar 25.000 sampai 35.000 Swedish Kron. Artinya 2.500 sampai 4.000 euro lah per bulan. Itu berganti-ganti tiap tahun ya. Dan di sini itu sebetulnya kalau PhD mendapatkan dua benefit employment tadi sebagai pembayar pajak, jadi kita taxpayer, dan kita juga termasuk student, jadi kita masih bisa dapat diskon student untuk tiket segala macam dan lain-lainnya. Sementara kita juga mendapatkan benefit berupa benefit anak, istilahnya setiap bulan anak digaji, benefit sebagai pelajar, benefit sebagai pembayar pajak, semuanya gratis, itu masih bisa di-cover. Asuransi pun di-cover dan anak-anak juga di-cover. Di sini juga meng-cover untuk seumpama nih ada single mother yang di sini. Jadi saya ada teman di sini yang single mother, dia bawa 2 anak untuk kuliah master.
Nah, itu juga mendapatkan kalau dia bekerja, dia mendapatkan benefit tambahan sebagai single mother. Jadi di sini single parent itu sudah wajar dan itu mendapatkan benefit tambahan dari pemerintah. Kemudian apakah manageable membawa anak tanpa suami sambil PhD? Jadi karena tadi saya bilang sistem kerja dan pendidikan orang Swedia itu sangat lagom, sangat woles, apalagi di bidang akademik nih kalau pengen jadi dosen. Itu kita sangat manageable kalau untuk bawa anak dan kuliah. Karena di sini bahkan bukan kuliah pun kayak bekerja gitu. Terus anak kita sakit. Nah, kita mau izin nih, saya harus ngurus anak karena anak saya sakit. Di sini itu tidak istilahnya pemerintahnya itu menyarankan kepada perusahaan atau bos tidak boleh menghalangi kita saat kita izin untuk mengurus anak. Karena itu adalah hal yang krusial. Jadi kalau sampai bos kita tuh melarang, itu bisa yang kena penalti bosnya, perusahaannya. Bukan kita yang minta izin untuk ngurus anak. Jadi di sini enaknya seperti itu, karena di negara Skandinavia memang mereka sangat family friendly ya. Jadi sebenarnya sangat manageable. Daycare untuk anak itu bisa disesuaikan dengan jam kerja kita. Jadi kita tinggal bilang aja, kita jam kerjanya jam berapa nih, terus atau kuliahnya jam berapa nih. Nanti daycare itu akan menyesuaikan dengan kita. Terus kalau kita pendapatannya tidak ada, contoh saya kan master student ya, itu kan tidak ada pendapatan istilahnya. Jadi daycare-nya itu gratis. Tapi kalau semama nih pasangan kita bekerja di sini, nah contohnya sekarang saya kan udah lulus master, tapi suami saya alhamdulillah dapat kerja di Stockholm beberapa bulan lalu. Jadi sebelum saya lulus, suami saya dapat kerja di Stockholm. Nah, akhirnya kan ada income dari partner kita. Karena ketika ada income, ini baru nanti harga daycare itu naik sesuai dengan income-nya. Tapi kalau tidak ada pekerjaan dan tidak ada income, harga itu nanti akan menyesuaikan. Seperti itu. Jadi mungkin kalau mau tanya lebih lanjut, bisa kontak saya langsung. Ada teman-teman PhD di sini yang mungkin bisa bantu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Faika atas jawabannya gitu ya. Dan di kolom chat, pembicara pertama Mbak Firda dan pembicara ketiga Ibu Santi juga menjawab ya bahwa kalau di tempat mereka di Italia, di Milan, dan juga di sini ada di Jerman, sangat bisa banget untuk work-life balance karena ada daycare yang bisa full day dan gajinya atau stipennya yang cukup gitu ya untuk memenuhi biaya tersebut. Oke, selanjutnya mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Penanya berikutnya mungkin bisa Mbak Flavita, dipersilahkan Mbak Lavita untuk open mic. Ya, halo, kedengaran kah? Terdengar Mbak. Ya, saya mau bertanya yang untuk di Swedia, kan saya rencananya memang mau ambil PhD by project gitu kan, berarti kan langsung daftar ke kampusnya ya Mbak ya. Nah, saya mau bertanyanya itu tadi kan dibilangnya kalau kita bawa suami sebagai dependen itu bisa dapat gratis sekolah. Nah, itu apakah ada batasan usianya atau gimana? Karena berhubung suami saya udah kepala 4 gitu ya, apakah masih bisa dia melanjutkan S2 gratis di Swedia atau enggak gitu? Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Mbak Faika lagi ya. Karena yang di Swedia, apakah suami ada batasan usia begitu untuk sekolah gratis di sana? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Lavita ya. Secara langsung tidak ada batasan umur. Jadi di Eropa itu bagusnya adalah tidak ada batasan umur untuk sekolah, termasuk beasiswa, bahkan beasiswa saya Erasmus Mundus itu aja tidak ada batasan usia. Yang penting di atas usia 18 tahun atau 20 tahun. Tapi kalau ke atasnya sampai usia 70-60 juga boleh. Di sini banyak banget sebetulnya orang tua-tua yang bersekolah kembali seperti itu. Jadi nggak ada batasan, dan kalau salah satu semama kita mendapatkan permit, pasangan kita mendapatkan permit, selama mereka memenuhi persyaratan untuk masuk kampus di sini, mereka bisa kuliah dengan gratis. Oh ya, satu lagi boleh Mbak, kalau misalnya ya kita udah dapat ke sana, terus kita mau bawa keluarga langsung sekali dalam pemberangkatan itu apa mungkin, atau kita harus penerima beasiswanya itu datang dulu, baru bisa dibawa keluarganya, atau bisa langsung gitu? Ya, ini langsung saya jawab aja mungkin. Ya, langsung aja.
Ya, untuk pendaftaran disarankan untuk mendaftar bersama-sama sekalian. Jadi setelah mendapatkan penerimaan untuk vacancy itu, saat kita sudah diterima kuliah atau PhD di sini, lebih baik mendaftar secara bersamaan karena itu prosesnya akan lebih cepat daripada mendaftar satu persatu. Sistem pendaftaran di Swedia itu sebenarnya lebih singkat karena kita tidak pakai visa. Kalau kita mau belajar ke sini itu kita pakainya langsung residence permit. Dan kita mendaftarnya itu online, baru nanti setelah mereka granted, kita ke Jakarta ke embassy itu hanya untuk biometrik dan foto. Jadi seperti itu. Kalau untuk keluarga disarankan untuk daftarnya bareng. Saya kemarin tidak bisa bareng karena dari pihak Migrasi Indonesia tidak memperbolehkan orang Indonesia keluar selain studentnya sendiri. Jadi sebenarnya halangannya dari Indonesia sendiri, bukan dari pihak Swedianya. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah menjawab ya pertanyaannya Ibu Lavita. Oke, karena masih ada waktu nih 4 menit sebelum kita kembali ke main room, dipersilakan untuk Ibu Ulfa untuk bertanya gitu ya. Kalau bisa lebih singkat gitu ya Bu ya, biar semuanya bisa terjawab dengan baik. Oke, dipersilakan Ibu Ulfa. Terima kasih atas waktunya. Mau tanya ke Kak Faika lagi terkait dengan Erasmus Mundus. Jadi kan sebelumnya saya tahunya Erasmus Mundus itu S2 aja gitu ya. Ternyata S3-nya itu kan ada. Jadi saya kemarin sudah S2, jadi sekarang berniat untuk S3. Nah, kemudian tadi sedikit dijelaskan terkait dengan untuk PhD di Erasmus itu kan digaji ya. Itu teknisnya seperti apa ya? Apakah kita tetap meminta LOA ke profesor, kemudian apply program-program atau seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Baik, dipersilakan. Ini dibabat semua Erasmus yang paling populer ya beasiswanya. Silahkan Ibu. Iya, kalau untuk Erasmus sebetulnya dulu namanya Erasmus juga, IMGD, untuk program doktoralnya, tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri dengan namanya Mary Sklodowska-Curie Action. Jadi MSc Action, nanti mungkin saya tulis di kolom chat ya, bisa dicari sendiri, sekalian dengan kontak saya, barangkali ada yang mau tanya-tanya. Itu juga digaji. Kita tidak perlu mendaftar LOE dan lain-lain dulu. Untuk program dari Uni Eropa, biasanya semuanya itu satu pintu. Jadi termasuk MSc itu kalau kita daftar program, itu langsung terdaftar di kampusnya dan beasiswanya. Jadi sama seperti itu. Oke, sama ya Ibu ya. Oke, sepertinya ini ya. Ibu Ulfa masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu lagi terima kasih Kak Faika atas jawabannya. Satu lagi ke Ibu Santi, bisa Kak? Oke, boleh. Singkat aja mungkin ya. Iya, tadi baik, terima kasih. Tadi saya sempat dengar terkait dengan field trip yang 3 bulan itu field tripnya apa ya, Bu? Apakah itu wajib dan untuk apa? Apakah untuk riset atau untuk apa? Terima kasih. Oke, silahkan Ibu Santi. Gimana tadi Mbak pertanyaannya? Field trip 3 terkait bulan. Field trip 3 bulan itu apakah wajib dari DEAD atau untuk riset? Enggak. Kebetulan karena saya penelitiannya waktu itu memilih untuk di Indonesia, makanya saya harus pulang ke Indonesia untuk mengambil data, ibaratnya seperti itu. Kalau memang Mbaknya nanti sudah ada data di universitas yang dituju, ya tidak perlu pulang. Dan kalaupun perlu pulang juga, nanti DEAD mendukung dengan memberikan uang penelitian seperti itu, uang field trip. Lumayan juga, jadi enggak akan kesusahan. Seperti itu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, terjawab ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu dan Sister untuk pertanyaannya. Sebenarnya di kolom chat juga masih banyak ya pertanyaannya. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Namun jangan khawatir, karena Lab Belajar Ibu akan terus memberikan informasi kepada Ibu dan Sister terkait beasiswa, terkait scholarship. Dan mungkin jika ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung menghubungi di kontak yang tadi sudah ditampilkan ya, bisa via email atau Instagram, seperti itu. Nah, selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pemberian ucapan terima kasih pada keempat narasumber atas waktu dan ilmu yang diberikan. Izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat virtual kepada keempat narasumber, mungkin dari operator bisa ditampilkan. Jadi ada sertifikat kenang-kenangan nih Bu dari Lab Belajar Ibu atas partisipasinya gitu ya untuk mengisi kelas hari ini. Oke. Baik.
masih belum terlihat Ibu Operator? Baik, ini dia. Ada Certificate of Appreciation kepada Ibu Firda Fadila, lalu dilanjutkan kepada Ibu Faika Fairuz Firdausi, Ibu Santi Pratiwi. Oke, apakah ada kendala? Oke. Kepada Ibu Santi Pratiwi, dan yang terakhir Certificate of Appreciation untuk Ibu Luri Dumianti Rahmartani. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Semoga Ibu narasumber berkenan gitu ya untuk menerima ucapan terima kasih dari kami. Selanjutnya, sebagai pengingat hari esok nih ya, alangkah baiknya kita berfoto terlebih dahulu. Jadi diharapkan kepada Ibu dan Sister serta para Ibu narasumber untuk mengaktifkan layar terlebih dahulu ya untuk on cam, karena Ibu Operator akan mengabadikan momen belajar kita pada Minggu siang ini. Oke, silakan Ibu Operator. Halo, terdengar? Oke, baik. Sebentar ya, kita ada 3 kali. Jadi di layar pertama dulu. 1, 2, 3, tahan. Ya. 1, 2, 3, tahan. Oke. Selanjutnya, yang ketiga. 1, 2, 3, tahan. Oke, sudah. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Operator gitu ya. Sampailah kita di penghujung acara. Setelah ini Ibu dan Sister bisa kembali ke main room atau ke acara inti, dan kepada para narasumber apabila ada kegiatan lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Namun jika ingin mengikuti acara secara keseluruhan juga dipersilahkan. Izinkan saya untuk undur diri, mohon maaf untuk kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara kita pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah terima kasih, keren pematerinya. Jadi semangat, wah senang banget ya kalau dengar ada ibu-ibu yang terpantik gitu ya semangatnya. Jadi ikut bersemangat juga saya gitu ya. Oke. Nah, berhubung waktu sudah semakin mepet ya Ibu-Ibu, jadi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, di sesi selanjutnya ini, Ibu dan Sister akan menyimak pemaparan dari CAI dan juga JASO ya. Jadi untuk presentasi ini nantinya akan presentasi dulu ya, diselesaikan semuanya, baru sesi tanya jawab. Nah, yang pertama yang akan presentasi adalah perwakilan dari tim Sevening Alumni Association Indonesia, yaitu ada Mbak Moyang, yang beliau adalah seorang Sevening Scholar tahun 2018 dan beliau adalah lulusan dari Leeds University. Adapun nanti dari tim perwakilan dari JASO akan diwakilkan oleh Mbak Rinjani. Nah, untuk teknisnya narasumber akan memaparkan materinya selama 15 menit ya masing-masing. Nanti kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab bersama 20 menit. Nah, aku mau sapa-sapa nih, adakah Mbak Moyang sudah hadir? Halo Mbak Moyang. Halo Mbak Rida, sudah hadir. Selamat